Perhatikan gambar. Balok A masanya 30 kilogram, balok B 15 kilogram. Koefisien gesek antara, hati-hati, antara A dan B ya, adalah mu S dan mu K. Diketahui theta 30 derajat dan gaya F. Di sini ya gaya F-nya itu teman-teman. Sebentar, saya tarik. Nah, ini. F-nya di sini ditarik ya dengan gaya 250 Newton. Oke, abaikan massa katrol. Nah, mungkin sekilas itu dulu pembacaannya sebelum kita mulai ngerjain ya. Teman-teman, kalau di soal-soal olimpiade, begitu kalian baca kalimat, langsung tulis informasi yang ada. Langsung tulis informasi yang ada. Apa yang bisa kalian dapetin dari satu kalimat tersebut. Contoh, dari sini kita tahu ya, massa balok A-nya. Langsung garisin, minimal kalian kasih notes gitu ya, gini. Massa MA-nya misal kita kasih nama MA. Oke, balok B juga nih ada masanya. Kasih notes dulu, masanya MB. Jadi nanti kalian nggak bacanya tuh nggak bolak-balik gitu ya. Sudah dikasih notes MA berapa, MB berapa. Oke, koefisien gesek antara A dan B. Nah, itu kok ada dua apa tuh, Kak? Kalian sudah belajar gaya gesek, teman-teman, di sekolah? Teman-teman SMA? Udah belajar gaya gesek? Ada yang belum belajar gaya gesek? Sudah? Biasanya kelas 10 biasanya. Kelas 10 ya. Jadi, gaya gesek itu ada dua tipe. Gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Ya kan? Udah pernah dengar ya? Bedanya apa? Kalau statis itu ketika bendanya masih diem. Sedangkan kinetis adalah ketika bendanya bergerak. Oke ya. Nah, mu ini namanya koefisien geseknya ya. Mungkin sudah pernah dengar ya. Ini koefisien gesek statis, ini koefisien gesek kinetis. Nah, biasanya kalau di soal ada dua dicantumin, dua-duanya, berarti kalian mesti take notes. Berarti benda ini belum tentu gerak, belum tentu diam. Jadi ada dua kemungkinan. So, di sistem itu bakal akan bergerak, atau dia itu bakal tetap diam. Ada dua kemungkinan, ya. Jadi belum tentu bergerak. Kalau biasanya ditulis dua gini. Theta ada 30 derajat, gaya F-nya sudah dikasih tahu besarnya, abaikan massa katrol dan gesekan. Nah, ini juga merupakan kalimat penting, teman-teman. Ya, apabila ada kata-kata ini, massa katrol diabaikan, gesekan katrol diabaikan, nah itu menandakan nih ya, bahwa tegangan di sisi kanan kirinya katrol itu besarnya sama. Jadi kalau massa katrol tidak diabaikan dan ada gesekan pada katrol, tegangannya tidak sama di kanan kiri. Artinya nanti katrolnya ikut muter. Tapi kalau gesekan katrolnya diabaikan, berarti talinya merosot aja itu di katrolnya. Katrolnya tidak ikut berputar, ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan langsung ya, langsung ya. Saya mungkin pindah halaman ke board ya, karena ini tidak cukup nih untuk coret-coret ya. Untuk coret-coret gak cukup. Jadi saya pindah dulu ya, guys. Oke, kita pindah ke sini ya. Ya, kita pindah ke sini supaya lebih mudah coret-coretnya. Nah, gini kan jelas ya. Oke, pertama yuk gambarkan diagram gaya. Nah, ini teman-teman salah satu eh, kelemahan bagi teman-teman yang masih peralihan dari SMP ke SMA. Ya, dari di SMP mungkin soal-soal olimpiadenya itu cukup singkat, jadi kayak pakai rumus aja sudah selesai. Gitu ya. Analisisnya ya ada analisisnya, tapi mungkin lebih singkat daripada SMA. SMA itu kan soal-soalnya cenderung nanti kalau udah di OSP OSN itu uraian. Uraian ya. Jadinya kalian nggak bisa putu loncat. Langsung jawabannya ini tiba-tiba 20 Newton. Itu nggak bisa. Jadi kalian mesti belajar menuliskan jawabannya itu terstruktur. Terstruktur tuh maksudnya gimana? Urut gitu ya. Urut. Jadi pertama diketahui apa dulu. Kedua, yang berlaku apa? Ya, kalian harus tahu hukum-hukum yang berlaku di sini tuh apa? Apakah eh, hukum Newton berlaku? Apakah kekekalan energi berlaku? Itu teman-teman harus dituliskan. Maksudnya jangan loncat tiba-tiba
oh dapat gambar gayanya dilewatin aja lah tiba-tiba punya persamaan gaya. Nggak bisa. Kalian harus tuliskan. Karena kalau uraian itu di gambar gayanya itu sangat membantu bagi kalian solve soalnya. Gitu ya. Jadi kalau SMA kalian harus runtut kerjainnya. Yuk, ini saya bikinkan soalnya itu terstruktur gini supaya kalian urut ngikutin soal ya. Yang A digambar dulu diagram gayanya yuk. Oke, dia bentar ini kekecilan. Nah, yuk kita pisah ya. Kalau diagram gaya untuk masing-masing benda, kalau bisa kalian pisahin. Jangan jadi satu di sini. Nanti untel-untelan, tidak rapi dan nanti takutnya ada yang kelewat. Jadinya kalau ada suruh gambar pisahin. Misal yang A dulu atau yang B dulu bebas. Ya, saya mulai dari yang A deh. Ini A ya. Ini A. Ditarik gaya ke sini nih, berarti udah otomatis ada F ke sini. Oke. Nah, ini permukaannya benda B ya, nih di sini ya. Ada gaya apa lagi, teman-teman? Coba ada yang bisa? Ada gaya apa lagi selain gaya F? Siapa bisa? Dari James atau Derek, Kenzo, Marvel. Kemudian ada Marcelin juga, mirip namanya. Satya mungkin atau Theo, Valerin. Gaya apa lagi, teman-teman? Gaya? Yang udah pasti ada gaya? Heeh. Tegangan tali, betul. Arahnya kemana? Kalau tegangan tali itu ciri khasnya dia menjauhi bendanya gini. Jadi menarik bendanya menjauh gini ya. Ini tegangan tali ke sini ya. Sejajar bidang miringnya ke atas. Satu lagi, gaya berat. Apalagi, jangan lupa dia itu bersentuhan sama B. Ya, ini MAG ya, MAG. Dia itu bersentuhan sama B, jadi pasti punya yang namanya gaya nor normal. Nah, nih ya, jangan sampai arahnya terbalik ya. Nih gaya normal dari B nih ke sini ya, saya kasih nama N1. Oke, sekarang gaya geseknya. Tadi kan ada gesekan tuh ya antara A dan B. Gesekannya di A, kan berarti di area sini ya. Arahnya naik apa turun? Gesekan di dasarnya A, arahnya naik apa turun? Kalau benda A ditarik turun, berarti gesekannya kemana? Pasti ke atas. Ini ya. Nah ini kita belum tahu ya, gesekannya apakah statis atau kinetis, ini kita belum cek. Jadi tulis aja dulu F. Oke. Dah, itu adalah gaya-gaya pada balok A. Ya, ada yang bingung sampai sini gambar diagram gaya, teman-teman? Oke, clear semua. Sekarang yang B ya. Sekarang yang B. Nah, ini lantainya. Ntar agak ke bawah dikit. Ini lantainya. Ini teta. Ini benda B. Ini tadi di atasnya ada benda A. Oke. Pada benda B ada gaya apa saja? Yuk. Pertama, gaya berat, pastikan. Kedua, apa lagi? Tegangan tali ya, seperti pada kasusnya A tadi. Ini talinya ke sana nih. Nah, sejajar bidang miring, arahnya ke atas gini ya. Apalagi yuk. Sekarang, tadi kan dia sentuhan sama A. Berarti ada gaya normal nggak antara di situ dari A-nya? Ada gaya normal tidak? Ada ya. Jadi dia itu akan mendapat gaya normal dari si A-nya. Arahnya bagaimana? Arahnya itu tegak lurus seolah-olah dari A. Ya, ini adalah gaya normal N1 tadi. Jadi gaya normal itu kalau ada dua permukaan, dia bekerja di kedua-duanya ya teman-teman. Satunya kerja ke yang A, satunya kerja ke yang B, gitu. Oke? Nah, sekarang coba kalian tebak deh. Gaya kan tadi ada gesekan tuh antara A dan B di sini. Untuk di benda B, gesekannya kemana? Gesekannya kemana arahnya? Apakah naik, apa turun? Coba, ada yang bisa? Gaya gesekan di atasnya si B itu?
di atasnya si B, di kepalanya si B, naik apa turun? Itu kan ada gesekan antara A dan B. Siapa bisa? Siapa bisa? Boleh coba dulu, yuk. Nih mumpung real kan? Ya, teman-teman boleh coba nih tanya sebanyak mungkin ya. Yang tidak mengerti tanya sebanyak mungkin. Tegangannya kemana? Ini biasanya banyak yang kebalik. Biasanya banyak yang kebalik. Gesekannya kemana nih gesekan? Nah, kalau kayak gini, ada nggak yang mau tebak dulu? Mungkin dari Marvel gimana? Dari James mungkin? Atau Theo? Atau siapa yang pengen coba? Derek? Siapa? Johanna? Kemana gesekannya? Dia. Oke, udah deal nih. Nyerah. Oke, ada yang coba nih. Ke ke atas. Deng. Kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa, teman-teman? Ya, bayangin ya. Kalian bayangin, jadi kalau ada dua benda kayak gini, terus gesekannya antara dua benda, kalian bayanginnya kayak gini. Ya, kayak gini. Ada pen, ada tangan. Bayangin pen ini berarti benda A. Ya, pen ini benda A yang ada di atas. Tangan itu adalah benda B yang ada di bawah. Oke, bayangin gini ya berarti ya. Si A tadi ditarik turun. Ditarik turun gini ya. Makanya gesekan A-nya kan ke ke atas. Oke, gesekan pada A-nya ke atas. Nah, sekarang kalian bayangin nih, B itu kan ada di bawahnya. B itu tangan kalian. Oke, sekarang kalian bayangin ini ke sini ya. Pennya turun, tangan kalian ketariknya ke bawah apa ke atas? Permukaan kulit nih, kulitnya ini. Nih kalau kalian tarik ke bawah sini, benda A-nya turun. Nah, tangan kalian kegeseknya ke bawah apa ke atas? Permukaannya ke bawah ya, ke bawah. Ke bawah. Jadi pada B-nya arahnya gesekannya bukan ke atas, tapi ke sini, teman-teman. Nah, ini biasanya banyak sekali yang terbalik. Makanya harus hati-hati banget. Oke, triknya gini. Kalau ada dua benda yang bersentuhan, ya, kalau si A-nya itu punya gesekan ke kanan, berarti yang si B-nya itu gesekannya akan ke kiri. Biasanya gitu ya. Jadi tadi kalau susah bayanginnya kan bisa bisa ilustrasikan kayak tangan dengan pen tadi, teman-teman. Biasanya saya suruh murid-murid tuh kayak gitu. Cobain dulu, coba gesekin pennya sama tangan. Tangannya ketarik kemana? Ya, ke kiri apa ke kanan? Dengan begitu kalian bakal paham apa yang dirasain sama si balok B. Dia ketarik ke bawah sama balok A-nya ya. Oke, teman-teman, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Mungkin ada komen. Ada yang masih belum kebayang kenapa gesekannya ke bawah? Sudah oke? Oke, oke. Oke ya. Oke. Satu lagi ya, ini ada satu lagi gaya yang belum, karena si balok B itu juga bersentuhan sama bidang miring lantainya, maka ini juga ada gaya normal nih ya dari si lantai, dari si bidang miringnya, arahnya ke atas. Jadi ini ada gaya normal dari bidang miring juga ya, saya namain N2. Nah, itulah diagram gaya benda bebas namanya ya. Jadi kalau mau gambar diagram gaya dipisah. Jangan diuntel-untel jadi satu, nanti pusing ya. Takutnya ada yang kelewat gitu. Dah ya, yang A sampai sini. Oke dulu ada pertanyaan. Aman? Baru kita ke B. Gitu. Diagram gaya sudah nih. Jadi kita ibarat kata mengidentifikasi dulu di A. Identifikasi masalahnya apa, ada apa saja penyebab-penyebabnya. Yang B kita tulis persamaan gaya. B ini ibarat kata kita merumuskan solusi apa yang mau kita gunakan. Jadi di B kalian harus sudah tahu nih apa saja yang berlaku hukumnya. Apakah hukum kekekalan energi, hukum Newton, atau apa yang mau kalian pakai. Nah, karena kita ngomongin gaya, maka yang akan kita pakai adalah hukum hukum Newton. Biasanya ini kalau disuruh tulis persamaan gaya, itu hukum Newton yang kedua. Ada yang tahu nggak hukum Newton 2 apa? Hukum Newton 2 yang mana hukum Newton 2? Hukum Newton 2 yang mana? Yang B ya. Hukum Newton 2 tuh yang mana teman-teman? Sigma F sama dengan M MA. Ya,
Jadi bukan jadi ini adalah total gaya ya teman-teman. Total gaya atau resultan gaya pada benda itu akan sama dengan massa dikali percepatan. Itu adalah hukum Newton 2. Nah, berarti nanti kalau total gayanya 0, ya otomatis percepatannya juga 0. Gitu ya. Dah, sekarang tulis dulu yuk. Kalau dia punya gaya seperti ini, dua dimensi ya, teman-teman harus uraikan. Jadi pisahin dulu total gaya yang arah misalkan sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Oke, jadi ini lumayan banyak ya persamaan yang di bagian B. Pertama saya identifikasi yang benda A dulu ya, balok A. Oke, balok A itu saya mau uraikan gayanya sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Biasanya kalau persoalan-persoalan bidang miring itu lebih mudah kita uraikan gaya-gaya ke arah sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Bukan berarti selalu begitu ya, tapi biasanya untuk soal-soal yang basic itu lebih gampangnya diuraikan sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring, teman-teman. Jadi sebenarnya ada juga sih soal yang enggak gitu, cuman untuk kasus ini lebih gampang kita uraikan sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Untuk T, F besar dan N1 ya, F kecil, F besar dan T itu sejajar bidang miring, nggak usah kalian otak-atik lagi. Nah, di sini yang masih masalah MAG nih, G berat nih. Dia itu belum tegak lurus bidang miring, belum juga sejajar bidang miring. Jadi kalian mesti uraikan ya. Nah, ini vektor nih harus kenceng nih di sini nih. Kalau kalian masih punya masalah di vektor, nah ini problem juga pasti di sini. Nah, kalau di kelas kita itu penyusunan materinya urut. Jadi di kelas hari pertama biasanya di beginner itu belajar dulu tools matematika yang akan dibutuhkan gitu. Jadi turunan, integral, apapun yang kalian butuhkan nanti dipelajarin dulu. Habis itu baru belajar vektor. Jadi kalau vektor belum ngerti ngerjain ini pasti pusing. Jadi harus tahu dulu dasar vektor ya. Oke, jika di sini theta gitu ya, maka di sini juga theta. Sehingga ini yang tegak lurus bidang miring ya. Komponen MAG tegak lurus bidang miring adalah MAG cos theta. Dan yang sejajar bidang miring MAG sin theta. Ini biasanya kelas 10 sudah diajarkan gitu. Ada yang bingung nggak menguraikannya? Ada yang masih bingung? Kalau udah baru ditulis di gaya. Pisahin dulu teman-teman ya. Di sumbu X-nya dan di sumbu Y-nya. Nah, biasanya kalau bidang miring, saya pilihnya sumbu X-nya itu yang sejajar bidang miring. Dan sumbu Y itu yang tegak lurus bidang bidang miring. Jadi ini sumbu X-nya begini, sumbu Y-nya begini. Ya. Atau nggak perlu dinamain sumbu X-nya juga nggak apa-apa. Gini aja, sigma F sejajar bidang miring. Nah, gitu juga boleh. Oke? Nah, oke ya. Sekarang kita tulis dulu gaya-gaya yang sejajar bidang miring. Ada apa saja? Ada F, ya, ada F besar. Nah, di sini teman-teman bakal harus memilih mau menggunakan arah positif kemana. Jadi itu boleh milih ya teman-teman ya, arah positif tuh boleh milih. Tidak harus ke kanan positif, nggak harus. Mungkin kalau di SMP kebiasaan ke kanan positif. Tapi tidak selalu ya. Jadi ke kiri juga boleh positif. Asalkan konsisten. Kalau sudah pilih ke kiri itu positif, berarti yang ke kanan harus negatif. Ya, jadi itu bebas kalian mau pilih gimana ya. Sama aja hasilnya. Nah, untuk kasus ini saya mau pilih contohnya ke sini positif ya. Ya, ini misalkan aja. Berarti nanti yang F besar ini positif, sedangkan untuk F kecil dan tegangan itu negatif ya. MAG sin theta juga positif ya, karena ke kiri. Dah sama dengan M kali A sejajar bidang miring. Nah, ini kita belum tahu ya percepatannya apakah nol apa tidak, belum tahu. Jadi tulis dulu aja. Oke, itu persamaan gaya di B
benda A sejajar bidang miring. Kalau di tegak lurus bidang miringnya bagaimana? Sama nih ya, arah positifnya bebas. Kalian mau pilih kemana? Saya pilih ke atas positif deh. Jadi N1 positif dan MAG cosnya negatif. Ada yang bisa tebak? Total gaya di sumbu tegak lurus bidang miringnya nol atau tidak nol? Kalau di tegak lurus ini bisa kalian tebak. Berapa? Total gaya N1 dikurang MAG cos theta itu bakal nol apa enggak menurut kalian? Di arah tegak lurus bidangnya. Boleh coba tebak dulu, yuk. Saya pengen survei. Bagaimana teman-teman? Apa namanya pemahamannya sudah sejauh mana? Menurut kalian, apakah total gaya yang di arah tegak lurus bidang miring di benda A totalnya nol enggak? Totalnya nol enggak? Gimana menurut kalian? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Nol, Kak. Nol ya. Karena tidak mungkin baloknya bergerak begini kan? Tidak mungkin kan? Pada kasus ini ya, pada kasus ini dia cuma sliding saja nih sejajar bidang miring, jadi total gayanya akan nol. Sehingga dari sini, baris yang kedua ini kalian dapat informasi gaya normal N1 itu MA G cos theta. Nah, teman-teman untuk memudahkan kalian nanti meninjau ulang atau menggunakan ulang persamaan, kalian kasih nih teman-teman indeks. Ini persamaan pertama yang kalian dapetin. Ini persamaan dua yang kalian dapetin. Jadi dikasih notes. Supaya nanti di belakang kalau udah mulai hitung-hitungan, kalian mau pakai lagi, tinggal sebut aja. Gunakan persamaan satu, kayak gitu misalkan. Gunakan persamaan dua. Jadi yang ngoreksi juga nggak pusing ini kalian dapat dari mana gitu ya. Dah, benda A oke ya. Yang masih bingung boleh dilanjut pertanyaannya dulu, mungkin ditanyain dulu yang bingung. Oke, oke. B ya, B ya. Yuk, benda B sama, sejajar bidang miring. Coba, siapa mau coba? Ada yang mau coba jawab mungkin? Jadi mau coba tulisin menurut kalian persamaan gayanya gimana? Dari Derek, James, Johanna, mungkin Kenzo, Marcelin, atau Mervel, Satya, Theo, atau Valerin. Ada yang mau coba? Bagaimana persamaan gaya sejajar bidang miring untuk balok B-nya? Tadi udah dicontohin balok A. Ada nggak yang mau coba? Tidak ada? Oke deh. Yo, ini saya mulai dari menguraikan gaya dulu ya. Menguraikan MAB G-nya dulu. Sejajar bidang miring dan tegak lurus bidang miring. Oke ya. Sama kayak tadi yang di sini pasti MBG cos theta dan yang ke sini MAG sin theta ya. Ini soalnya cukup panjang teman-teman jadi mesti ekstra hati-hati ya. Oke, sigma F-nya sejajar bidang miring. Ini bebas ya kan mau ngambil arah positif kemana. Tapi saya berasumsi di sini bahwa balok A ini kemungkinan kalaupun bergerak mungkin geraknya ke bawah. Ini asumsi ya, jadi bisa saja salah gitu. Saya berasumsi balok A itu akan ke sini. Itu asumsi saya saja. Bisa jadi tidak begitu. Ya namanya asumsi, tebak-tebak dulu. Kalau A-nya turun berarti B-nya pasti naik. Benar nggak? Sehingga saya akan pilih untuk benda B ini, gitu ya. Arah positifnya saya pilih ke sana. Saya pilih arah positifnya ke sana. Jadi saya asumsi dia itu nanti akan punya percepatannya ke sana untuk si B. Ya mungkin ini kita namain AA kali ya guys. Ya yang ini kita namain AA. Ya ini kita namain AA. Jadi yang sini kita namain AB gitu. Jadi AA tadi kita asumsikan ke sini dan yang AB kita asumsikan ke atas. Oke? Jadi T positif, F kecil negatif, MBG sin negatif karena ke kiri.
Udah ya? Ada lagi nggak? Udah. Nih sama dengan MAB. MBAB lebih tepatnya ya. Ini MA. Nah. Oke, ini saya namain persamaan 3 dan terakhir total gaya di arah tegak lurus bidang miring punyanya si B. Oke, ada N2 ke atas positif, N1 ke bawah negatif, dan ada MBG cos theta negatif, dan ini sudah pasti 0. Jadi kita punya 4 persamaan gaya. Ya, jadi kalau dinamika urutannya gitu, gambar diagram gaya, tulis persamaan hukum Newtonnya atau persamaan gayanya dulu, baru nanti kita otak-atik. Jadi tulis dulu semua yang berlaku, baru otak-atik. Oke ya. Sampai sini yang B ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Dari nguraiin gaya, dari nulis persamaannya, dari asumsi-asumsi yang dipakai. Ada yang bingung sampai sini? Oke? Tidak ada masalah? Oke ya. Jadi kalau mau bertanya langsung aja ya. Jangan malu-malu. Kita cek ditanya nih, sistem ini setimbang nggak sih? Gitu ya. Pertanyaan ini nih yang penting. Setimbang nggak sih sebenarnya? Nah, berarti kan harus tahu syarat setimbang itu apa ya. Jadi, teman-teman, syaratnya setimbang adalah total gayanya bakal 0 alias tidak ada percepatan pada sistem ini. Nah, tadi kan kita nggak tahu ya, belum tahu percepatannya 0 apa tidak di arah sejajar bidang miring. Jadi kita mesti investigasi. Salah satu cara ngeceknya adalah dengan memeriksa gaya geseknya, teman-teman. Jadi benda itu, ya cek dulu dia bakal gerak nggak. Benda itu akan bergerak, gitu ya. Benda akan bergerak, ya. Jadi si A, lebih tepatnya tadi ya, A itu akan bergerak terhadap B, gitu. Jika gaya geseknya yang terjadi itu lebih kecil sama dengan nilai gaya gesek statik maksimum. Nah, mungkin teman-teman kalau belajarnya di sekolah, gaya gesek statik itu udah pasti mu n, gaya gesek kinetik pasti mu k kali n, gitu nggak? Nah, kalau ini mungkin benar, gaya gesek kinetik itu mu k n, oke lah, benar. Tapi kalau gaya gesek statik tidak selalu mu n ya, gaya gesek statik tidak selalu mu n. Dia ada grabnya, teman-teman. Ini selalu biasanya kalau di beginner saya selalu bahas nih sampai pada paham dulu semuanya. Ups, ya. Jadi ini grafik gaya gesek terhadap gaya penarik, ya. Ketika benda itu diam, teman-teman, ketika benda itu diam, gaya geseknya sebenarnya tidak selalu mu s kali n. Jadi gaya gesekan statisnya di sini akan mengikuti besarnya gaya penarik. Jadi makin besar gaya penariknya, ya makin besar gaya gesek statiknya. Jadi tidak selalu mu s kali n. Lah terus kapan kita pakai mu s kali n gitu ya? Kapan gitu ya? Kita pakai ketika benda itu hampir akan bergerak ya. Jadi pada bagian ini bendanya diem ya. Gaya geseknya statis akan mengikuti berapa besar gaya penarik. Nah, di sini ini limit nih. Ini benda hampir gerak. Ya, benda hampir gerak. Oke. Untuk benda yang hampir bergerak, gaya gesek statiknya akan maksimum ya, yang mu s kali n. Ya, jadi ini khusus merupakan gaya gesek statik maksimum. Jadi jangan sampai kebalik, salah. Gitu. Oke. Kemudian habis itu begitu dia mulai gerak, nih gaya geseknya akan turun, teman-teman. Turun dan cenderung konstan habis itu. Nah, ini di part ini bendanya gerak. Dan besar gaya geseknya ini yang segini itu adalah gaya gesek kinetik yang mu k kali n. Jadi kalau mu k kali n yang gaya gesek kinetiknya tuh lumayan konstan, bisa di-assume konstan. Kalau statiknya tidak. Jadi bergantung gaya penarik.
Nah, mungkin nanti itu ya, teman-teman bisa cek ya, karena mungkin waktunya tidak sepanjang itu, tidak seperti di kelas ya, hanya trial saja. Mungkin nanti kalian coba cek deh untuk sistem ini. Coba kalian identify gaya geseknya ya. Cari apakah benar gitu ya, gaya gesek statiknya itu eh, gaya gesek statik maksimum, gaya gesek yang terjadi itu kurang dari sama dengan Fs max apa tidak gitu. Ini sorry, kurang dari Fs max, teman-teman. Maaf, maaf. Di Fs max dia masih diem ya. Di Fs max masih diem. Jadi benda itu diem untuk gaya gesek yang eh, harusnya sebentar ya. Hampir geraknya kan di Fs max, berarti Fs max tuh masih diem ya. Fs max masih diem. Nah, jadi segini ya. Mu S kali N. Ya, kurang dari gitu. Oke, nanti coba cek aja. Ya, coba cek nih gaya penariknya berapa, gaya tegangannya berapa, terus ini gaya geseknya hasilnya berapa nih, gitu. Apakah nanti melebihi Fs max apa tidak? Dah, mungkin itu dulu ya buat hari ini, teman-teman, yang bisa saya coba sampaikan gitu ya.